Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bapak akan mengajarkan kalian tentang materi manajemen keperawatan. Sebenarnya ada dua materi. Yang pertama adalah konsep rumah sakit. Yang kedua adalah cara penghitungan BOR atau Bed Occupation Ratio, di mana nanti kalian menghitung efektivitas presentasi di rumah sakit atau di ruangan, efektif atau tidak tempat tidurnya, baik bagi rumah sakit ataupun bagi masyarakat ya. Jadi kapasitas bednya itu efektif atau tidak. Nah, untuk materi yang pertama sebenarnya memang hanya sebuah konsep. Jadi nanti kalian akan belajar tentang ruangan di rumah sakit, seperti contohnya ruangan IGD ya, apa bedanya IGD dan UGD, ruangan intensif. Jadi ruangan intensif itu banyak, ada ICU, ada ICCU, ada HCU, dan ada PICU. Nanti mungkin lewat aplikasi JOM, nanti kalian akan belajar lewat aplikasi JOM. Karena tema yang kedua ini adalah tentang penghitungan, jadi Bapak berinisiatif untuk memberikan kalian materi tentang penghitungan lewat tutorial di YouTube, supaya nanti videonya bisa kalian lihat lagi ya, bisa kalian ulang lagi, supaya nanti kalian lebih bisa mengerti lagi. Mungkin nanti cara penghitungan dari BOR ini tidak bertatap muka, tapi nanti fokus dengan laptop atau fokus dengan layar. Nanti Bapak akan jelaskan secara detail apa saja yang harus diperhitungkan supaya nanti hasilnya ideal atau tidakkah di suatu rumah sakit, tempat tidurnya efektif atau tidakkah di dalam rumah sakit. Ya, terima kasih banyak. Kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Ya, Bapak mulai untuk materi tentang gambaran umum rumah sakit. Sebenarnya nanti banyak. Nanti kita akan diskusikan lewat aplikasi JOM. Cuman ini hanya bayangan saja. Jadi gambaran rumah sakit, nanti kita akan berbicara apa sih rumah sakit ya. Kita akan berbicara peran rumah sakit, mulai dari ruang rawat jalan itu apa aja, karena banyak sekali, mulai dari poli umum, poli anak, poli penyakit dalam, poli bedah. Jadi jangan sampai kalian sudah praktik, kalian tidak tahu tentang rumah sakit ya, di dalamnya seperti apa, supaya kalian nanti ada bayangan. Karena seorang perawat itu tidak jauh-jauh dari yang namanya ruangan-ruangan di rumah sakit. Nanti juga Bapak akan ajarkan mulai dari gawat darurat, apa sih bedanya UGD dengan IGD, ruangan intensif. Nah, ini yang terpenting. Ruang ICU itu pasien dengan apa saja ya, kapasitasnya seperti apa, sama HCU juga seperti apa, ruangan NICU juga seperti apa. Nanti Bapak akan jelaskan lagi detail di aplikasi JOM, mulai dari ruang operasi dan yang lain-lain ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang yang namanya Bed Occupation Ratio atau BOR. Jadi yang namanya kita sering sebut dengan BOR ya. BOR ini adalah presentasi pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur di rumah sakit. Nah, penting sekali karena apa? Karena untuk menghitung BOR ini supaya manajemen keperawatan, apalagi kepala ruangan itu tahu efektifkah di suatu ruangan bednya, apakah kelebihan kapasitas atau kekurangan kapasitas gitu ya. Jangan sampai bednya sedikit, pasiennya banyak, dan akhirnya nanti pasiennya tidak mendapatkan bed atau tidak dapat ruangan tempat tidur. Jangan sampai juga malah bednya berlebih dan pasiennya sedikit. Nah, jadi tidak efektif. Nah, itulah presentasi, itulah kegunaan dari manajemen keperawatan, terutama nanti kalian, Bapak doakan semoga jadi kepala ruangan, nanti kalian bisa menghitung BOR atau Bed Occupation Ratio. Nah, itu adalah pengertian dari BOR. Standar ideal, nah standarnya itu ada dua, ada menurut
dari Barber Johnson dan menurut Debcast. Nah, kalau menurut Barber Johnson, bor ini standarnya efisiensinya adalah 75% sampai 85%. Nah, idealnya adalah ini. Apabila bor kurang dari 85%, berarti tempat tidur yang dipakai di rumah sakit penuh atau kelebihan kapasitas. Nah, sedangkan apabila bor kurang dari 75%, berarti pemanfaatan tempat tidur dipakai di rumah sakit terlalu sedikit atau tempat tidur masih banyak yang kosong ya. Jadi ini adalah standar ideal dari bor menurut Barber Johnson. Nah, sedangkan menurut Debcast, bor ini standar idealnya adalah 60% sampai 85%. Ya, jadi ini adalah kapasitas standar idealnya. Apabila bor kurang dari 60%, sorry di sini salah ya. 60% berarti tempat tidur 85%. Betul ya, berarti lebih dari 85% tempat tidur yang dipakai di rumah sakit penuh atau kelebihan kapasitas. Nah, sedangkan apabila kurang dari 60% berarti pemanfaatan tempat tidur yang dipakai di rumah sakit terlalu sedikit atau masih banyak yang kosong. Nah, nanti di pembelajaran seperti biasa, Bapak selalu memberikan kalian adbook. Di sini adbook sudah sangat lengkap sekali, mulai dari konsep dari rumah sakit sampai ke penghitungan bor ya. Kita lihat penghitungan bor. Ya, jadi ini pengertian dari bornya seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwasanya untuk mengetahui presentasi efektivitas tempat tidur yang ada di rumah sakit. Ya, standarnya ini sama Debcast juga sudah Bapak jelaskan, normalnya adalah atau idealnya adalah 60% sampai 85%. Nah, ini adalah hal yang harus kalian tahu, bahwasanya untuk menghitung bor itu ada indikator penting ya. Yang pertama adalah jumlah hari perawatan atau jumlah pasien pada periode tertentu. Nah, maksudnya adalah jumlah hari perawatan ini dalam satu hari itu ada berapa pasien yang dirawat ya, yang dirawat di rumah sakit tersebut atau yang menempati tempat tidur tersebut ya. Misalnya contohnya dalam satu hari pasien itu ada 60 pasien ya. Berarti itu adalah jumlah hari perawatan. Jadi dalam satu hari ada 20 pasien yang dirawat. Nah, itu adalah jumlah hari perawatan ya. Nah, jumlah hari perawatan itu kita hitung dalam per hari ya, jangan hitung dalam per minggu. Kalau hitung per minggu tetap hitungannya adalah dikali 7. Misalnya kita ingin menghitung jumlah pasien dalam satu minggu, berarti sehari itu 20 dikalikan 7 ya. Seperti itu. Itu adalah jumlah hari perawatan. Nah, poin yang ke B adalah jumlah tempat tidur atau jumlah tempat tidur yang masih aktif. Nah, ini juga penting. Kalian harus menghitung jumlah tempat tidur yang aktif. Jadi ada berapa tempat tidur di setiap ruangan. Misalnya contohnya di ruang interna atau di ruang bedah misalnya terdapat 30 tempat tidur. Nah, itu yang aktif gitu. Kalau misalnya tempat tidur yang tidak digunakan itu tidak menjadi hitungan. Yang dihitung adalah jumlah tempat tidur yang masih aktif atau yang bisa digunakan. Nah, poin yang ketiga yang utama adalah jumlah hari dalam satu periode. Nah, jumlah hari dalam satu periode ini, jadi kalian menghitung, kalian mau menghitungnya dalam satu periode itu seminggu, 1 bulankah, atau 2 bulankah gitu ya. Setiap ruangan itu berbeda-beda dalam menghitung jumlah dalam satu periode. Bisa dihitung setiap bulan ya, bisa dihitung juga setiap 3 bulan sekali. Nah, yang perlu diingat adalah kalau misalnya satu periode itu misalnya kepala ruangan ingin menentukan presentasi bor ini efektif atau tidak dalam satu minggu, berarti tetap hitungan satu minggu adalah 7 hari
ya. Jadi dalam satu hari misalnya 20 pasien berarti dikali 7. Seperti itu. Sama halnya dengan setiap satu periode dalam satu bulan. Misalnya contohnya kepala ruangan ingin menghitung bor dalam satu bulan. Berarti tetap hitungannya adalah 30 hari. Nah, ingat juga di sini dalam satu bulan ini bukan hanya 30 hari, tapi ada yang 28 hari, ada yang 31 hari. Jadi kalian harus benar-benar tahu bulan apakah saja yang 30 hari, 28 hari, atau 31 hari. Jangan sampai bulan misalnya contohnya bulan September itu dihitung 28 hari. Karena salah. Jadi harusnya 30 hari ya. Jadi satu bulan itu bisa 30 hari, bisa 28 hari, bisa 31 hari tergantung dari bulannya. Nah, ingat itu ya. Ya, itu adalah poin indikator terpenting. Karena apa? Karena ini 3 poin ini akan masuk ke rumus bor ya. Akan masuk ke rumus bornya. Ya, tadi kalian belajar tentang indikator penting penghitungan BED. Jadi ketiga ini mulai dari poin A, B, dan C ini kalian harus hafalkan ya. Karena ini akan masuk ke dalam rumus. Nah, rumus bor sendiri adalah ini. Rumus bor adalah jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur yang aktif dikalikan jumlah hari dalam satu periode dikali 100%. Nah, ini adalah rumus penghitungan dari bed occupation ratio atau BOR ya. Jadi ini rumusnya. Nah, sama dengan yang tadi itu, dengan indikator penghitungan bornya ya. Jadi ini nanti kalian akan masukkan ke dalam rumus. Nah, itu yang Bapak ingin ajarkan kepada kalian supaya kalian bisa menghitung efektivitas atau presentasi dari tempat tidur, efektif atau tidak, kurang atau tidak, atau berlebih atau tidak. Masuk ke dalam kasus. Nah, kita sudah masuk ke dalam kasus. Bapak akan masukkan kasus. Jadi ini kasus yang pertama. Contoh kasusnya, pada bulan September 2019 di suatu ruangan inap rumah sakit terdapat 20 pasien yang dirawat dengan kriteria 10 pasien ketergantungan minimal, 6 pasien ketergantungan parsial, dan 4 pasien ketergantungan total. Dalam ruangan tersebut 44 tempat tidur, namun 4 di antara tempat tidur rusak sehingga tidak dapat digunakan. Nah, tugasnya adalah hitunglah berapa persentasi nilai bor. Yang kedua, dalam kasus di atas masuk kategori standar ideal bor mana menurut Barber Johnson dan menurut Debkes ya. Nah, jadi kalian harus menghitung berdasarkan dari rumus bor. Oke. Masuk ke dalam jawaban, mulai dari hitunglah persentasi dari nilai bor. Apa yang harus kalian tahu? Yang pertama adalah jumlah hari perawatan. Oke, jumlah hari perawatan. Kita mulai. Nah, jumlah hari perawatan, jumlah pasiennya dikali periode hari jumlah hari dalam satu periode. Ya. Jadi, tadi itu dalam kasus diketahui terdapat 20 pasien yang dirawat dengan kriteria 10 pasien minimal, 6 pasien parsial, dan 4 pasien ketergantungan total. Karena ini semua adalah pasien rawat, maka ke-20 pasien tersebut masuk ke dalam jumlah pasien keseluruhan. Jadi dimasukkan semua pasien yang dirawat atau yang dirawat atau yang tidur di tempat tidur. Jadi 20 pasien. Dikali 30 hari dalam bulan September. Nah, ini dari mana? Ini harus dikalikan dulu dari pada bulan September 2019. Kita ketahui bahwasanya bulan September ini adalah 30 hari ya. 30 hari, bukan 28 hari atau 31 hari. Jadi bulan September itu adalah 30 hari. Maka dapat disimpulkan di sini dimasukkan
20 pasien dikali 30 hari atau 20 dikali 30, maka 600 hari ya. Jadi jumlah hari perawatan adalah 600 hari. Nah, sampai sini Bapak ulang lagi. Dari mana 20 pasien ini adalah jumlah total pasien yang dirawat 20. Nah, cara menghitung jumlah hari perawatan adalah dikali periode hari dalam satu periode. Nah, karena di sini hitungan periodenya adalah September 2019, maka September itu hitungannya adalah 30 hari. Jadi di sini tulis 30 hari. Nah, itu adalah cara menghitung jumlah hari perawatan. Nah, untuk jumlah tempat tidur yang aktif, ya kita lihat dalam kasus. Oke. Jumlah tempat tidur yang aktif kita lihat. Nah, jumlah tempat tidur adalah 44 tempat tidur. Namun 4 diantaranya rusak sehingga tidak dapat digunakan. Nah, dalam rumusnya hanya jumlah tempat tidur yang aktif saja. Berarti 44 diambil 4 sama dengan 40 tempat tidur yang aktif. Jadi hanya 40 tempat tidurlah yang aktif. Itu adalah untuk menghitung jumlah tempat tidur yang aktif. Jadi hanya yang aktif saja. Kalau yang rusak, yang tidak dapat digunakan, berarti itu tidak usah dimasukkan dalam rumus. Poin yang kecil adalah jumlah hari dalam satu periode. Nah, kita lihat jumlah hari dalam satu periode. Jelas sekali, jumlah satu hari dalam periode ini kan menghitungnya September, berarti 30 hari. Tinggal masukkan saja. Berarti jumlah hari dalam satu periode adalah 30 hari dalam bulan. Ya. Jadi sebulan itu ada 30 hari. Oke, setelah itu barulah kita masukkan ke dalam rumus BOR. Yang dimana jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah tempat tidur yang aktif dikali jumlah hari dalam satu periode dikali 100%. Oke, kita masukkan. Jumlah hari perawatan kita dapat tahu 600. 600 dari mana? Dari sini. Ya, jumlah perawatan 20 pasien dikali 30 hari sama dengan 600. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi 600. Nah, 40 jumlah tempat tidur yang aktif. Tadi itu dalam kasus jumlah tempat tidur yang aktif adalah 40 karena yang 4-nya adalah rusak. Jadi 40 masukkan ke dalam sini dikali dengan jumlah harian dalam satu periode. Jadi hanya September, berarti September itu ada berapa hari, yaitu 30 hari. Kita masukkan ke dalam sini. Jadi 60 dibagi 4 dikali 300 dikali 100%. Kita hitung. Jadi 640 dikali 30 sama dengan 1200. Ya, jadi 40 dikali 30 sama dengan 1200 dikali 100%. 600 dibagi 1200 dikali 100%. Oke. Nah, 600 dibagi 1200 adalah 0,5. 0,5 dikali 100 sama dengan 50%. Jadi nilai bornya adalah 50%. Terjawab sudah. Jadi berapa persentase hitungan bornya adalah 50%. Oke. Ini nilai bornya adalah 50%. Jadi sudah kita ketahui. Nah, poin yang kedua adalah dalam kasus di atas masuk kategori standar ideal bed atau bor mana menurut Berber Johnson menurut Debcast ya. Oke. Masukkan di sini menurut Debcast ya sama menurut Johnson. Ya. Menurut Johnson nilai bornya adalah 75% sampai 85%. Nah, maka dalam kasus di atas nilai bornya adalah 50%. Dapat diartikan bornya itu adalah kurang dari 75%. Berarti pemanfaatan tempat tidur yang dipakai di rumah sakit terlalu sedikit atau tempat tidur masih banyak yang kosong. Oke, jadi pasiennya terlalu sedikit sehingga bednya berlebih gitu ya. Sehingga bednya banyak yang kosong atau tidak dipakai. Nah,
Kalau sudah seperti ini berarti baiknya kepala ruangan harus mengefektifkan bed-bed yang kosong ya, supaya bisa terpakai di tempat lain. Misalnya contohnya di ruang interna atau ruang penyakit dalam selalu penuh, sedangkan di rumah sakit bedah bednya selalu kosong, berarti bed yang dari bedah harus lebih sedikit dibanding dengan bed interna seperti itu. Nah, menurut Depkes sendiri sama juga, 50% dapat diartikan berarti pemanfaatan tempat tidur yang dipakai di rumah sakit terlalu sedikit sehingga tempat tidur masih banyak yang kosong. Nah, itu adalah cara untuk menghitung dari BOR atau bed occupation ratio ya. Jadi presentasi bed efektif atau tidakkah bednya selama di ruang perawatan. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini berbeda. Pengkajian selama 4 hari di bangsal penyakit dalam suatu rumah sakit. Ya, diketahui beberapa orang pasien dirawat, yakni pada tanggal 10 Oktober sebanyak 75 orang, 11 Oktober 85 orang, 12 Oktober 80 orang, dan 13 Oktober 90 orang. Jumlah tempat tidur di rumah sakit tersebut adalah 165 unit tempat tidur ya. Hitunglah sama berapa persentase nilai BOR. Terus dalam kasus di atas masuk kategori ideal atau tidak menurut Barber, Johnson, dan menurut Depkes jawabannya. Oke, hitunglah berapa persentase BOR-nya, nilai BOR-nya. Oke, kita masukkan ya. Ya, supaya cepat. Diketahui hari perawatan. Nah, hari perawatan ini bukan seperti soal yang pertama. Kalau yang pertama jelas sekali, itu periodenya adalah September, berarti 1 bulan. Kalau dalam kasus ini, pengkajian hanya dilakukan 4 hari di bangsal penyakit dalam atau 4 hari saja gitu ya. Nah, berarti 4 hari itu ternyata kasusnya berbeda-beda. Pada tanggal 10 75 orang, tanggal 11 85 orang ya, tanggal 12 80 orang, dan tanggal 13 90 orang. Nah, tinggal kita totalkan saja. Jadi tanggal 10 75 orang ditambah tanggal 11 85 orang ditambah tanggal 12 Oktober 80 orang ditambah 13 Oktober 90 orang. Nanti kita tambahkan saja 75 ditambah 85 ditambah 80 ditambah 90 sama dengan 130 hari ya. Jadi jumlah hari perawatan ini adalah 330 hari dalam 4 hari ya. Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 ya. Jadi ada 330 hari ya. Nah, jumlah tempat tidur yang aktif, kita lihat kasusnya. Jumlah tempat tidur di rumah sakit tersebut 150 tempat tidur. Berarti ini tidak ada yang rusak. Berarti totalnya adalah 150. Kita masukkan di sini jumlah tempat tidur aktif adalah 150 tempat tidur. Oke. Sudah terlihat hasilnya. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya, jumlah hari dalam satu periode. Nah, kalau pada kasus nomor 2 ini adalah hanya selama 4 hari, berarti di sini tulis dalam satu periode hanya 4 hari saja pengkajiannya. Ya, kita sudah tahu berapa jumlah hari perawatan, jumlah tempat tidur yang aktif, jumlah hari dalam satu periode, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus BOR-nya sama seperti yang tadi, jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur yang aktif dikali jumlah hari dalam satu periode dikali 100%. Nah, BOR-nya 330 ya. Tadi jumlah hari perawatannya adalah 330. Kita lihat betulkah? Nah, betul. Jadi 330 hari. Jadi jumlah hari perawatan adalah 330 hari. Kita masukkan ke dalam sini. Jumlah tempat tidur yang aktif dalam kasus adalah 150, kita masukkan ke sini 165 dikali jumlah hari dalam satu periode. Jadi pengkajiannya hanya dilakukan dalam 4 hari dikali 100 ya. Jadi totalnya 330 dibagi 6060
330 dibagi 660 dikali 100%. Jadi 33.000 dibagi 660 dari mana? Dari 330 dikali 100, ya. Jadi 33.000 dibagi 660 sama dengan 50. Jadi bed bornya adalah totalnya 50%. Nilai bornya adalah 50%. Sama berarti ya hasilnya dengan kasus nomor 1 ya. Kita masukkan di sini. Jadi sudah kita dapatkan bahwasanya nilai bornya adalah 50% ya, 50%. Oke. Nah, dalam kasus di atas masuk kategori apa? Ya, kita berarti memang sama seperti kasus yang pertama ya. Sama dengan kasus yang pertama. Oke. Menurut Johnson nilai bor normal itu 75 ya sampai 85%. Jadi dalam kasus 50% dapat diartikan bahwasanya tempat tidur masih banyak yang kosong atau tidak efektif. Nah, menurut Debcast juga sama, 50% dapat diartikan kurang dari 60%. Berarti pemanfaatan rumah sakit terlalu sedikit, tempat tidur masih banyak yang kosong. Oke. Itu adalah menghitung bor ya. Jadi ini adalah cara menghitung bor supaya nanti kalian pada saat menjadi kepala ruangan atau menjadi perawat tahu ya efektivitas presentasi di suatu ruangan ini efektif atau tidakkah presentasi dari tempat tidurnya ya. Apakah tempat tidur ini terlalu banyak ataukah tempat tidurnya terlalu sedikit. Oke. Nah, itu adalah penjelasan untuk cara menghitung bornya. Nanti tugas kalian adalah tugas kasusnya atau tugas kuis akhirnya adalah ini. Jadi nanti kalian tulis di dalam kertas, nanti difotokan, kirim ke Bapak. Yang pertama adalah tugas yang pertama pada bulan Maret 2020 di suatu ruangan terdapat 15 pasien yang dirawat dengan kriteria 10 pasien ketergantungan minimal, 3 pasien ketergantungan parsial, dan 2 pasien ketergantungan total. Dalam ruangan terdapat 24 tempat tidur, namun 40 diantaranya tempat tidur rusak sehingga tidak dapat digunakan. Nah, nanti ini adalah yang kalian harus kerjakan. Nanti kalian kirim ke Bapak ya, lewat WA pribadi, difotokan. Ada 2 nih kuisnya. Yang kedua adalah sama kasusnya nanti selama 5 hari ya. Nanti kalian coba cari, hitunglah berapa persentase nilai bornya dalam terus kategorikanlah standar ideal atau tidakkah kasus tersebut ya menurut Johnson dan menurut Debcast. Ya, jadi itu mungkin cara menghitung dari bor atau bed occupation ratio. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga saja kalian mengerti. Apabila masih ada yang kurang bisa langsung hubungin Bapak ya, supaya nanti Bapak akan lebih menjelaskan lebih detail lagi ya. Jangan lupa nanti kuisnya kalian harus kerjakan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.